Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, viralnya pembahasan film religi memang menyita banyak perhatian kaum muslimin. Karena memang film religi tersebut itu dipromosikan oleh orang-orang yang digelari sebagai ustadz dan ustazah yang memiliki banyak sekali jamaah, ya. Sehingga terkesan itu adalah tontonan yang islami yang mereka promosikan itu. Bahkan harus ditonton oleh masyarakat muslim. Karena apa? Karena ada himbauan dari mereka supaya kaum muslimin ini menonton, ya. Supaya kaum muslimin ini mengajak keluarga dan sahabatnya untuk menonton film tersebut. Mungkin ustadznya yang bayarin, ya, yang bayarin tiketnya karena ada endorse-nya. Enggak lah, ya. Mungkin itu karena dipikirnya, ya, itu adalah film islami, ya. Padahal kalau kita lihat, ya, islaminya dari mana? Isinya maksiat kok islami, ya. Tapi yang terjadi kaum muslimin, ya, sayang seribu sayang, ustadz yang mempromosikan film tersebut, ya, tetap menolak, dikatakan bahwa film tersebut adalah kemaksiatan, ya. Dia tetap membela dengan segala dalihnya. Kemudian memisalkan metode dakwah Wali Songo yang pakai wayang. Dulu pakai wayang, sekarang pakai film, ya. Karena sekarang ini nggak bisa melawan film-film maksiat kecuali dengan film-film religi. Padahal itu dalil yang sangat nggak nyambung kaum muslimin, ya. Bener-bener nggak nyambung. Ya, masa pemeran manusia disamakan dengan wayang? Kan aneh kaum muslimin. Kalau wayang, ya, yang bentuknya laki-laki dan perempuan, mau dibuat adegan pelukan, ciuman, tiduran, ya mereka nggak dosa. Namanya juga wayang. Cuma kayu atau kulit. Mungkin lebih keren lagi sekarang pakai fiber, pakai plastik, pakai boneka. Lah kalau manusia disuruh adegan gandengan tangan, pelukan, ciuman, ya, tiduran dengan lawan jenis, ya jelas dosa lah, ya. Semua yang terlibat ikut dosa. Karena apa? Mereka itu ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, saling tolong menolong di dalam keburukan. Itu kan namanya kias yang nggak nyambung yang dipakai sama Ustadz Abdul Somad itu. Kemudian katanya untuk melawan film-film maksiat. Lah yang main film religi, yang memproduksi film religi dari zaman dulu, awal-awal ada film religi juga masih tetap begitu-begitu juga, ya. Semua yang terlibat dalam pembuatan film religi itu kan artinya mereka itu yang berdakwah. Lah yang berdakwah saja nggak berubah, gimana mau mendakwahi orang dan berharap ada hasil dari usaha dakwahnya yang seperti itu? Coba, kata Cak Lontong apa? Mikir, ya. Dari dulu film religi pemerannya itu laki-laki, perempuan yang non mahram. Dan skenarionya juga nggak jauh-jauh dari yang namanya percintaan, yang ujung-ujungnya harus ada adegan-adegan yang melanggar syariat Islam. Kalau memang ada hasilnya dari dakwah yang seperti itu, seharusnya semua orang yang terlibat dalam pembuatan film religi tersebut itu lebih awal berubah untuk menjadi lebih baik. Kan seperti itu. Karena apa? Mereka yang mendakwahi. Tapi ya, orang itu kalau cenderung lebih mengikuti hawa nafsu, ya susah untuk bisa menerima kebenaran. Kalau masalah tahu, ya tahu sebenarnya yang seperti itu salah. Seperti UAS, ya, Ustadz Abdul Somad itu tahu kalau menyentuh wanita yang bukan mahram itu hukumnya haram, tahu konsekuensinya apa, tahu. Tapi karena lebih mengikuti hawa nafsunya, ya tetap mencari pembelaan, ya, tetap mencari pembelaan. Dan kaum muslimin, kalau kemarin ada tweet dan video dari Ustadz Muflih Safitra yang memang sengaja membuat tweet dan juga membuat video untuk merespon tokoh yang diustad dan diustazahkan yang mempromosikan maksiat berbalut religi itu. Kali ini ada tanggapan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah
yang ditanya jamaahnya terkait masalah film religi. Coba kita simak bagaimana tanggapan Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang film religi. Saat saya mau bioskop film religi, jemaah film religi yang kayak apa? Di mana di situ diumbar aurat, ya, akan terlihat wanita-wanita yang tanpa jilbab. Antum melihat film religi, filmnya alur ceritanya religi, tapi yang terjadi dalam pembuatan film itu kemungkaran. Yang bukan mahramnya berduaan, yang bukan mahramnya bersentuhan, di kamar nanti berduaan di film seakan-akan suami istri. Religi apanya? Maka berusaha untuk meninggalkan hal itu, apalagi berangkat ke bioskop, ya. Di sana kadangkala nonton bersama pacarnya, berduaan, campur baur. Tinggalkan hal itu jamaah. Banyak yang perlu antum tonton dari kebesaran-kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kalau antum bosan dalam rumah, bosan capek di rumah, antum ajak istri antum, antum ajak keluarga antum berangkat ke tempat yang tidak ada listrik. Antum akan lihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita ini sering tidak melihat bintang-bintang, jemaah. Tapi kalau antum berangkat ke tempat yang tidak ada penerangan di sana, antum bisa lihat maha dahsyatnya ciptaan Allah ini, jemaah. Hal tara min futur, thumma rji'il basara karratain, yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba antum lihat. Makanya jalan-jalan tamasya, rekreasi ke tempat-tempat ciptaan Allah, tafadhal, itu termasuk menghilangkan kejenuhan. Nah, enggak apa-apa. Nah, kaum muslimin, jadi tetap sama tanggapannya, ya, tetap sama. Karena apa? Karena ya begitulah hukum Islam. Tidak akan berbeda dimanapun dan kapanpun untuk siapapun. Selama tidak keluar dari landasan hukumnya, maka nggak akan berbeda. Tapi kalau sudah hawa nafsu yang bermain, ya, yang sudah menyampuri, sudah. Yang hitam dan yang putih itu nggak akan jelas lagi. Ada abu-abu di antara keduanya, ya. Dan dalil yang mengatakan akan sulit melawan film-film maksiat kalau tidak ada film religi, itu benar-benar dalil yang konyol, kaum muslimin, ya. Seperti kata Ustadz Muflis Safitra, apa ya sesuatu yang jelas haram kemudian bisa menjadi halal karena tujuannya baik? Coba. Ya kan nggak bisa, kaum muslimin. Saya nyolong supaya bisa cepat berangkat haji, umroh, ya, coba. Supaya bisa bayar zakat fitrah, coba. Hah? Ya nggak boleh. Tujuannya baik tapi caranya salah, nggak boleh. Padahal kalau seperti Ustadz Abdul Somad itu, kaum muslimin, ya, jamaahnya kan banyak. Ya, tinggal sampaikan kepada jamaahnya pas acara pengajian, pas beliau ceramah. Ya, kan yang datang banyak, bisa ribuan itu yang datang. Tinggal sampaikan, jamaah, jadilah kaum muslimin yang cerdas. Bagaimana kaum muslimin yang cerdas? Kata Nabi Muhammad SAW, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu muslim yang cerdas itu yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan berbuat amal kebaikan untuk bekal ketika mati nanti. Jangan jadi muslim yang bodoh. Yang bodoh yang apa? Yang mengikuti hawa nafsu dan malas beramal. Termasuk menahan hawa nafsu adalah jangan melihat atau menonton film-film yang isinya maksiat. Tonton TV-TV dakwah supaya banyak dapat ilmu. Kalau sudah banyak dapat ilmu, bisa banyak beramal juga. Supaya apa? Untuk modal ketika mati nanti. Kan seperti itu. Tonton ceramah-ceramah saya di YouTube saja. Jangan tonton perkara-perkara yang maksiat. Kan mudah, kaum muslimin. Sebenarnya banyak cara untuk melawan yang namanya kemaksiatan itu. Jadi kenapa harus pakai jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal banyak jalan yang halal dan sangat mudah.
Sangat mudah. Kan tugas kita hanya menyampaikan. Cukup sampaikan. Perkara jamaah masih tetap menonton film-film yang isinya maksiat, kan urusan mereka sendiri. Tugas da'inya cuma menyampaikan, mengingatkan. Tapi kalau sudah jelas-jelas da'inya sendiri mengajak untuk menonton film yang ada adegan laki-laki dan perempuan non-mahram melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah, ya artinya da'i tersebut tidak sedang mengajak kebaikan, tidak sedang mengajak kepada kebaikan kepada jamaahnya. Kata-katanya saja seolah-olah dakwah, tapi hakikatnya mencelakakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita menjadi muslim yang cerdas, yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita bisa menerima kebenaran yang datang dari manapun, dari siapapun, ya. Undur maqala wala tangdur man qala. Karena hawa nafsu inilah kaum muslimin yang akan membuat seseorang itu menolak kebenaran yang datang. Apalagi datang dari orang yang dianggap lebih rendah dari dirinya. Oh, saya ini profesor, doktor, haji, LC, MA, PhD. Sementara ente LC doang. SPDI. Ya. Dan terakhir kaum muslimin, ada perkataan yang sangat luar biasa dari sahabat sekaligus khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amal. Perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq wa amma tulul amal fayungsil akhirah. Adapun mengikuti hawa nafsu, dia akan memalingkan kita dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan, cinta terhadap dunia, cinta terhadap fulus, cinta terhadap endorse, dia akan membuat kita lupa akan akhirat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ittiba'ul hawa wa tulul amal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.